Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, hari ini kita boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan, hari Jumat tanggal 7 Februari 2025. Semua karena kasih-Nya yang boleh terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saat ini, mengawali seluruh aktivitas kita, marilah kita belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kepadamu oleh karena kebaikan kemurahan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Mengawali seluruh aktivitas kami di saat ini, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kau karuniakan hikmat agar kami dapat memahami dan melakukannya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Kristus, Dialah firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal 28 ayat 28. Begini firman Tuhan. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Tema perenungan kita, dipukul tapi tidak menghancurkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Sang Nabi juga memberikan pertanyaan retoritas di ayat 28 bacaan ini. Apakah gandum diirit sampai hancur? Tentu saja tidak. Orang tidak terus-menerus menebahnya sampai hancur. Sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Gandum memang membutuhkan metode khusus agar gandum tersebut terlepas dari kulit sekamnya yang dapat digunakan untuk membuat roti atau makanan. Metode khusus tersebut hanya akan membuat gandum terlepas dari kulitnya, tetapi tidak menghancurkannya. Sebab dengan mengirik sampai hancur, gandum itu tidak bisa lagi digunakan. Bagi Nabi Yesaya, demikianlah Tuhan Allah bagi umatnya. Ia memang menghukum karena murkanya atas ketidaktaatan mereka. Teks Yesaya 28 sampai 22 menyatakan penghukuman Tuhan itu. Tetapi Tuhan tidak menghukum untuk menghancurkan umatnya. Ia tetap mengingat umatnya karena ia mengasihi mereka. Sehingga meski ia menghukum, tetapi ia juga menjanjikan pemulihan dan keselamatan kepada mereka. Orang percaya juga sering menghadapi kenyataan bahwa kehidupannya tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan, pergumulan, dan penderitaan yang dihadapi. Jika mau jujur, seringkali itu merupakan ujian bagi imannya, tetapi seringkali juga merupakan akibat dari perbuatan dan tindakan ketidaktaatan pada kehendak firman Tuhan. Orang percaya membutuhkan hikmat untuk menghadapi tantangan, pergumulan, dan penderitaan seperti itu. Hikmat Tuhan akan memampukannya untuk pertama, belajar bergantung kepada Tuhan dan tidak khawatir. Kedua, untuk belajar dari pengalaman dan bertobat. Kembali kepada Tuhan. Sebab tujuan semua itu bukan untuk menghancurkan kehidupan, tetapi untuk memelihara kehidupan. Belajar bergantung, percaya, dan menaruh harapan kepada Tuhan. Gereja menyelenggarakan pelayanan pengembalaan bagi warganya. Kadang-kadangnya tindakan disiplin harus diambil oleh gereja bagi warganya. Itu pasti telah melalui suatu proses yang panjang dan bukanlah suatu keputusan yang mudah untuk diambil dan dilaksanakan.
Bacaan ini menolong kita untuk belajar memahami bahwa tindakan disiplin bukanlah tindakan menghakimi untuk mengusir atau mengeluarkan, tetapi tindakan yang mengajak untuk bertobat, berubah, berbalik dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Tujuan pelayanan pengembalaan ini bukan untuk menghancurkan kehidupan, tetapi menolong untuk menyadari kesalahan dan mengajak untuk bertobat. Setiap keluarga pun terkadang harus menghadapi situasi yang sama. Orang tua harus memberikan tindakan disiplin kepada anak-anak yang tidak mau mengikuti aturan atau tidak mau diatur atau ditegur. Sebagai gereja ataupun keluarga Kristen, kita harus melakukannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memelihara kehidupan umat Allah. Karena itu metode dan cara yang tepat dalam pelaksanaan pelayanan pengembalaan sangat dibutuhkan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk firman di saat ini. Biarlah kiranya kami tetap mau terus ada dalam Tuhan, melewati berbagai tantangan pergumulan bahkan ujian. Biarlah kiranya apapun situasi yang kami alami, kami mau terus bergantung hanya kepadamu. Tuhan kiranya memberi kami hikmat sehingga kami boleh menghadapi berbagai persoalan yang ini. Ya Bapa di sorga, saat ini kami berdoa, biarlah kiranya Engkau yang menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini dalam aktivitas, tugas kerja, studi, manapun kami berada, kiranya kami boleh berhasil. Dan timi semua kami yang boleh mengikuti Luan Harian Keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha Paswaden Channel. Baik jemaat Maranatha atau kami dimanapun kami berada. Kini juga kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam kiranya hidup yang kami jalani ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu pilih kami Tuhan, jika ada yang sakit sembuhkan, tidak ada yang bergumul, Tuhan kami berikan kelegaan. Dan dalam kiranya kami tetap mau meninggikan Tuhan dalam hidup ini. Berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan berkati. Bagi gerejamu, Engkau terus pakaikan di alat kesaksian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan lewat Gemim Maranatha Paswaden, tim multimedia, Jemaat Maranatha. Biarlah kiranya kami tetap mau terus memberi diri kami melayani Tuhan lewat talenta yang kami miliki. Ini kami Bapa, ini taruh hidup kami hanya ke dalam tangan penasihat-Mu. Demi Kristus kami bawa doa ini. Amin. Demikian renungan harian Keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa terus mendukung channel Gemim Maranatha Paswaden, like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.